Firli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih melanjutkan kajian kita sekarang pada halaman 741. Bab baru, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Allah yang pertama kepada kaum mukminin dan jawaban mereka yang pertama di hari kiamat. Abu Dawud atau Yalisi rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn al-Mubarak dari Yahya ibn Ayyub dari Ubaidillah ibn Zahr dari Khalid ibn Abi Imran dari Abu Iyash dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhum. Dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sekalian mau aku ceritakan kepadamu apa yang pertama-tama ditanyakan Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin dan jawaban apa yang pertama-tama mereka katakan. Para sahabat berkata, kami mau ya Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala bertanya kepada kaum mukminin, apakah kamu sekalian senang bertemu denganku? Mereka menjawab, senang ya Tuhan kami. Allah Ta'ala bertanya pula, kenapa begitu? Mereka menjawab, karena kami mengharap maafmu, rahmatmu dan ridhamu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku benar-benar telah menetapkan rahmatku untuk kamu sekalian. Dalam catatan kakinya dinyatakan riwayat ini isnadnya dhaif. Tapi Imam Al-Qurtubi yang mengutip pernyataan Imam Abi Dawud itu tidak mengomentari. Saya mau terangkan ya, dalam Sunan Abi Dawud itu di pendahuluan kitab Sunan Abi Dawud mengatakan begini, semua hadis yang tidak saya komentari itu aman, berarti selamat hadisnya. Jadi semua hadis yang tidak saya komentari, kalau kata beliau itu hadisnya aman.
aman itu berarti paling tidak hasan hadisnya. Nah, berarti di sini ada perbedaan pendapat antara Abu Dawud yang bersama Imam Al-Qurtubi dan yang memberi catatan kaki ini. Yang memberi catatan kaki ini yang saya tahu salah satu dari murid atau cucu murid Syekh Albani rahimahullah. Saya lupa namanya siapa itu. Nah, tapi terlepas dari itu saya mau terangkan sedikit ilmu hadisnya supaya jangan tidak salah paham. Di antara kebingungan sebagian jamaah kalau baca buku yang ada catatan kakinya, saya ini bingung Ustaz. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin hadisnya sahih, tapi di catatan kakinya kok didhaifkan gitu. Bingung kadang jamaah itu. Nah, ini mungkin sering saya bahas tapi saya ulang biar yang ingat tambah ingat, yang belum tahu biar tahu. Jadi ada satu rumus sederhana Bu ya dalam memahami kondisi seperti dalam buku yang kita baca ini. Ini rumus ya. Al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad ulama sesudahnya. Jadi apa yang sudah dibilang sahih atau hasan oleh ulama-ulama sebelumnya, dalam hal ini misalnya Abi Dawud ya, dan Imam Al-Qurtubi juga, itu tidak menjadi batal hanya gara-gara ulama belakangan ini mengatakan hadisnya apa Bu? Dhaif. Jadi ulama belakangan hasil ijtihadnya tidak bisa menghapus ulama dulu gitu. Makanya madhab Hanafi itu masih eksis Bu, walaupun setelahnya ada madhab Maliki, di mana madhab Maliki itu sebagian isinya mengkoreksi madhab Hanafi. Madhab Maliki dan Hanafi masih eksis, walaupun setelahnya ada madhab Syafi'i, di mana madhab Syafi'i itu cenderung mengambil jalan tengah antara Hanafi dan Maliki gitu. Nah, nanti setelah madhab Syafi'i ada madhab Hambali, itu tidak menghapus madhab Syafi'i, tidak menghapus madhab Maliki, tidak menghapus madhab Hanafi. Walaupun madhab Hambali ini punya corak yang sedikit berbeda dengan madhab yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, yang mau saya terangkan, monggo. Yang mau saya terangkan adalah bahwa ibu-ibu tidak usah bingung kalau baca buku kayak begini ini. Loh, kok catatan kakinya? Nah, nggak usah bingung, tinggal ibu pilih saja. Pilih saja, ibu mau condong pada ulama yang sekarang atau ibu condong pada ulama yang dulu, pilih saja. Itu maksudnya. Bisa dimengerti ya? Nah, cuman kalau ibu nanya ke saya, Ustadz lebih condong ke siapa dalam hal ini? Saya sering bilang di mana-mana juga bahwa kalau ada perbedaan pendapat antara ulama dulu sama ulama sekarang di masalah yang sama, itu saya lebih condong pada ulama dulu, tanpa mengurangi rasa hormat pada ulama sekarang. Saya ulang Bu ya, kalau ada perbedaan pendapat antara ulama dulu dan ulama sekarang pada masalah yang sama ya, pada masalah yang sama. Kayak ini kan masalah hadis ini. Nah, saya lebih condong pada ulama dulu tanpa mengurangi rasa hormat pada ulama sekarang. Kenapa demikian? Ya, karena begini. Imam Abi Dawud itu kan hidup di mana Islam masih berjaya, dengan kepustakaan yang lengkap, dengan ulamanya yang masih hidup dan lengkap gitu istilahnya gitu. Nah, sementara ulama belakangan kan hidup setelah daulah Islamnya jatuh. Dan kita tahu jatuhnya daulah Islamnya itu sertai dengan pemberangusan terhadap kitab-kitab para ulama dan wafatnya para ulama-ulama. Sehingga mungkin begini enggak Bu? Mungkin begini enggak? Kenapa Imam Abi Dawud tidak mempersoalkan hadis ini? Karena di masa beliau bisa melacak rangkaian sanadnya dengan kelengkapan pustaka yang ada dan tokoh-tokoh yang ada. Itu sanadnya ternyata sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Bisa begitu enggak? Bisa. Nah, sementara ulama belakangan itu melacak itu enggak berdasar kepustakaan yang apa adanya yang tersisa sekarang ini. Sehingga mungkin enggak ada yang enggak terlacak misalnya. Sehingga disimpulkan lemah misalnya. Itu yang saya maksud itu. Itu bisa terjadi, maksud saya begitu. Makanya kalau saya secara pribadi harus memilih dalam hal yang sama ya, saya cenderung pada ulama dulu dibandingkan ulama sekarang tanpa mengurangi rasa hormat pada ulama sekarang. Satu dulu ya.
Yang kedua, ulama dulu itu kalau dibawa ke mana-mana itu diakui keulamaannya. Ini Abu Dawud itu, Bu, Ibu bawa ke seantero jagat kaum muslimin diakui sebagai ulama gitu. Dibawa ke NU diakui ulama, dibawa ke Muhammadiyah diakui sebagai ulama, dibawa ke Persis, ke Al-Irsyad, ke teman-teman Salafi, ke Jamaah Tabligh, Abu Dawud, semua pasti mengatakan ini ulama ahli hadis gitu ya. Tapi mohon maaf ya, yang ulama belakangan coba Ibu bawa ke ormas tertentu belum tentu mau mengakui gitu. Ya, non sewu misalnya Syekh Albani rahimahullah, saya tetap menghormati beliau ya. Dibawa ke NU enggak laku. Teman Muhammadiyah tidak semua mengakui. Persis Hizbut Tahrir misalnya itu enggak semuanya mau mengakui beliau. Artinya keulamaan beliau itu tidak semua komunitas kaum muslimin mau menerima gitu ya, mau menerima. Tapi saya tetap menghormati loh, saya nggak berani mencela ulama karena bagaimanapun juga jasa para ulama kita luar biasa. Namun maksud saya gini, keulamaan ulama zaman sekarang itu tidak semuanya mau menerima gitu loh. Coba Ibu tunjuk siapa ulama zaman sekarang. Itu tidak semua kelompok kaum muslimin mau menerima loh. Itu maksud saya itu. Jadi beda nggak kadar keulamaannya berarti? Beda. Nah, karena beda kadar keulamaannya, itulah kenapa saya lebih condong pada ulama dulu dibandingkan ulama sekarang. Makanya namanya ulama. Kalau baru kan ubaru namanya. Terus bercanda ya, bercanda. Tapi saya serius lagi. Nah, ya itu diantara beliau kan tidak sama. Gini loh Bu, saya tetap menghormati beliau. Tapi kan tidak semua bisa menerima beliau. Dalam konteks orang sekarang mungkin beliau diakui sebagai ulama gitu. Dalam konteks orang sekarang. Tapi Ibu bawa deh ke santri jagat kaum muslimin kan tidak semua orang mau menerima beliau kan. Itu yang saya maksud. Tapi kalau Abu Dawud itu Ibu bawa kepada kelompok yang paling menyimpang sekalipun dia mengakui ya ini ulama ahli hadis gitu. Bukan ahli hadas, ahli hadis. Itu seperti itu. Kalau kita ya, yang hadas, kalau ulama itu ahli hadis. Kalau kita ahli hardis, ahli hardis. Jadi hafalannya berdasarkan pada HP-nya nyala apa tidak. Kalau HP-nya mati sudah nggak hafal hadisnya. Pembicara yang sangat populer sekalipun begitu laptopnya mati, udah mengandalkan apa yang tersisa dari ingatannya aja. Baik, saya mau terangkan lagi. Ya, jadi itulah kenapa saya lebih condong pada ulama. Walaupun nanti ada beberapa kasus-kasus yang kekinian ya, yang mungkin di masa ulama dulu belum ada, sehingga ada ulama sekarang yang membahas. Saya begitu saya tetap harus memperhatikan ulama-ulama yang sekarang karena konteksnya sudah ada perbedaan, misalnya tentang e-wallet, misalnya tentang e-money, tentang hukum top up, tentang jual beli emas secara kredit atau cash misalnya, macam-macam lah. Dan zaman sekarang yang konteksnya mungkin berbeda, mengingat dulu ada keadaan yang tidak sama dengan keadaan di zaman sekarang. Dinamika itu saya perhatikan kalau itu. Kenapa? Karena memang hukum itu dinamis berdasarkan alasan hukumnya ya. Wallahu a'lam bishawab misalnya. Walaupun tetap ada aturan, ada kaidahnya, tidak sembarangan juga, tidak serampangan juga. Maka dalam hal ini saya secara pribadi termasuk yang sepakat dengan riwayat yang dibenarkan oleh Abi Dawud dan Imam Al-Qurtubi bahwa benar riwayat ini benar riwayatnya aukamakal. Jadi nanti diantara hal yang patut disyukuri dan sepatutnya kita harapkan juga saat ini itu perjumpaan dengan Allah. Rumus sederhana Bu ya. Kalau Allah berkenan bicara dengan kita, berkenan menemui kita secara langsung dalam tanda kutip ya, dan berkenan bicara kepada kita, sudah. Apalagi Allah berkenan menatap kita. Tapi jangan bayangkan menatap kayak saya menatap ya, maksud saya. Allah berkenan memperhatikan kita secara khusus, maka sudah pasti dirahmati itu. Pasti diampuni, pasti dimaafkan, pasti masuk surga udah itu. Pasti dah itu. Kenapa? Karena kepada orang-orang yang dimurkai Allah enggak berkenan bicara langsung. Nah, itu yang pernah saya sampaikan di sini. Kalau di yaumil hisab seseorang dipanggil namanya dan nama bapaknya, kemudian yang mengadili itu Allah langsung, udah selamat, udah alamat selamat sudah.
Kenapa? Karena yang mengadili adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, hobinya memaafkan, Allah yang senang menutup aib hamba-hambanya. Udah, pasti masuk surga udah. Kalau yang berkenan mengadili, berarti kalau Allah berkenan mengadili secara langsung, berarti Allah sayang pada hamba itu. Karena kepada yang murka Allah nggak mau. Itu yang dalam Al-Quran sering Allah bilang, Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau bicara kepada mereka, Allah tidak mau mengampuni, Allah tidak mau menyucikan mereka. La yukallimuhum Allah yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak mau melihat mereka, Allah enggak mau bicara pada mereka, Allah tidak mau membersihkan mereka. Pernah dengar ayat itu ya? Atau pernah dengar hadis yang seperti itu? Nah, itu orang-orang yang kepadanya Allah sangat murka. Maka kalau sampai dipanggil oleh Allah, kalau sampai dipanggil yaumil hisab, terus Allah tidak berkenan bicara kepada seseorang itu dan Allah delegasikan malaikat untuk menghisab dia, kalau sampai malaikat yang menghisab dia, alamat celaka sudah. Kenapa kok celaka? Pertama, karena Allah tidak berkenan bicara kepadanya, berarti Allah nggak suka sama dia. Kalau Allah nggak suka, kalau Allah murka, murkanya Allah di akhirat itu neraka. Satu. Yang kedua, kalau malaikat yang menghisap, malaikat itu makhluk yang lurus, tidak mengenal kasih sayang dalam pengertian opo ono malaikat itu. Kalau orang ini benar diapresiasi, salah kaplok langsung. Kalau bahasa kita, jadi nggak ada ampun gitu loh. Itu malaikat. Tapi kalau Allah yang mengadili, udah alamat selamat sudah. Nah, semoga untuk kita Allah berkenan bicara ya kepada kita, amin insyaallah. Semoga Allah berkenan untuk menatap kita dengan tatapan kasih sayangnya, amin insyaallah. Dan semoga Allah berkenan menyucikan kita, amin Allahumma amin insyaallah. Mudah. Itu harapan kita. Makanya dalam konteks riwayat ini, kalau memang sampai terjadi seperti dalam informasi hadis ini, maka memang pasti dia akan diampuni oleh Allah, pasti dah itu. Itu seperti itu. Nah, semoga kita di dalamnya termasuk, amin Allahumma amin insyaallah. Putus asa terhadap rahmat Allah. Abu Nuaim Al-Hafidh dari Sulaiman rahimahullah, Sulaiman ibn Ahmad. Dari Ishaq ibn Ibrahim, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zaid ibn Aslam, bahwasanya ada seorang lelaki dari umat terdahulu telah bersungguh-sungguh beribadah dengan memperberat dirinya dan telah pula mematahkan harapan orang dari rahmat Allah. Kemudian dia meninggal. Di sana dia bertanya, "Ya Tuhanku, apa yang aku peroleh dari sisimu?" Kata Allah, "Neraka," tegas Allah Ta'ala. Maka dia bertanya, "Kalau begitu mana hasil ibadahku dan kesungguhanku?" Dijawab, "Sesungguhnya kamu telah mematahkan harapan orang dari rahmatku di dunia, dan kini aku mematahkan harapanmu dari rahmatku." Isnad hadis ini dhaif karena mursal. Mursal itu Mursal itu hadis yang berhenti di tabi'in, tapi dibilang qala Rasulullah. Dalam hal ini Abdul Razak itu tabi'in. Langsung qala Rasulullah. Itu namanya hadis mursal. Secara prinsip hadis mursal itu dhaif. Walaupun ada beberapa hadis mursal itu dijamin sahih oleh Imam Bukhari dan beberapa ulama-ulama ahli hadis yang lain. Karena terindikasi kuat bahwa hadis itu nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hal ini kalau yang saya pahami ya, taruhlah misalnya riwayat ini lemah, tapi insya Allah maknanya sahih riwayat ini. Jadi misalnya riwayat ini lemah karena mursal, tapi insya Allah maknanya sahih. Karena nanti ada beberapa riwayat yang menunjukkan Allah akan putus rahmatnya dari orang-orang yang membuat orang-orang putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang senang bikin orang lain putus asa terhadap rahmat Allah, Allah akan putuskan rahmatnya darinya itu, sebagai bentuk balasan amal atas orang tersebut. Nah, Muqatil menuturkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang faqih mendalam kepahamannya tentang agama adalah orang yang tidak mematahkan harapan orang dari rahmat Allah atau dari rahmat Allah Ta'ala, dan tidak memberi kemurahan kepada orang
kepada mereka untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, saya mau terangkan dulu. Jadi ini yang saya bilang tadi, Bu. Walaupun mungkin riwayatnya lemah, tapi maknanya kemungkinan sahih. Kenapa? Karena bersesuaian dengan beberapa riwayat yang terkait dengan masalah ini, di mana kalau ada seseorang yang gemar membuat orang lain putus asa terhadap rahmat Allah, maka rahmat Allah kepadanya bisa diputus. Baik, saya mau terangkan dulu ini. Di antara kebiasaan buruk orang Khawarij. Nah, ini saya cerita orang Khawarij dulu. Orang Khawarij ini, Bu, orang yang secara zahir, saya nggak ngomong secara batin. Secara zahir dia selalu ingin beragama secara sempurna, perfect sekali. Orang Khawarij itu. Orang Khawarij itu, saya ulang ya, orang-orangnya itu kecenderungannya itu berusaha beragama secara sempurna dia. Kalau bahasa sederhana, sholat malamnya mantep, bacaan Qur'annya mantep, sholat fardu sunnahnya mantep. Dohir ya, saya ngomong dohir karena nanti ada isyarat dari Nabi. Dohir, berkaitan dengan dohir itu mantep. Karena dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah mengingatkan para sahabat terkait dengan fenomena tokoh yang bernama Dzul Khuwaisir itu. Dzul Khuwaisir ini orang yang telah songong, Bu, ngatai Nabi agar berlaku adil. Padahal Nabi itu adalah manusia yang paling adil. Mencurigai Nabi tidak adil itu sama dengan mencurigai Allah salah pilih orang. Padahal Allah itu mengutus Nabi, tidak mungkin Allah salah kan. Nah, maka itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu marah itu. Minta izin saya penggal kepalanya dia, ya Rasulullah. Enggak usah, kata Nabi. Tapi nanti di belakang hari, kata Nabi. Kalau kalian diberi umur panjang, kalian akan ketemu orang model kayak gini, kata Nabi. Yang kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Itu Nabi ngomong ke sahabat, Bu, yang ibadahnya top juga itu. Jadi kalau kamu lihat ibadah dia, ibadah kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Saya ulangi, Nabi bersabda kepada sahabat loh ini. Bukan ngomong ke orang model kita. Di mana para sahabat kita tahu ibadahnya luar biasa. Itu saja kata Nabi, kalau kalian lihat sholat dia, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Coba bayangkan, sekelas sahabat itu rasanya nggak ada apa-apanya. Saking perfectnya sekali mereka itu, saking berusaha sempurnanya sekali mereka dalam hal ibadah secara zahir. Tapi apa kata Nabi berikutnya? Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Mereka main di permukaan, tapi tidak pernah membenahi hati. Sehingga kadang slogannya dia menyerukan kebaikan, tapi mulutnya tidak segan menjatuhkan kehormatan saudaranya sesama muslim, misalnya gitu. Mereka menyerukan kelembutan, tapi tidak jarang dari mulutnya keluar sesuatu yang sangat tajam, setajam silet, misalnya gitu. Akhirnya apa yang terjadi, kata Nabi? Dan mereka telah keluar dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Itu belakang hari namanya Khawarij itu. Khawarij itu dalam riwayat An-Nasa'i yang pernah saya baca ya. Itu Ibnu Abbas pernah debat dengan orang Khawarij, jumlahnya ada kurang lebih 6.000 orang. Itu 1 lawan 6.000. Satu orang Ibnu Abbas lawan 6.000. Ibnu Abbas itu punya kesan, Bu. Punya kesan. Kesannya gini, kata Ibnu Abbas. Saya lihat di wajah mereka itu, ini mafhum riwayat ya. Saya lihat di wajah mereka tampak kelelahan karena banyak beribadah kepada Allah. Banyak di antara mereka itu sangat fasih lah dalam Al-Quran, masalah Al-Quran. Bacaan Qurannya bagus-bagus. Rajin-rajin bacanya juga, kalau bahasa kita gitu. Tapi saya merasa heran kalau bahasa kita ya. Anehnya, walaupun mereka ahli ibadah, tapi tampak di wajah mereka itu raut wajah yang sulit diajak bersaudara. Tutur katanya penuh dengan cacian dan makian. Tatapan matanya penuh dengan kebencian. Yang ini tidak didapati pada wajah para sahabat Nabi, di mana para sahabat Nabi disebut oleh Allah di surah Al-Fat ayat 29 dengan istilah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud.
Ibu kalau baca tafsirnya, bekas sujud yang dimaksud bukan jidat warna hitam di wajah itu, bukan. Tapi bekas sujud yang dimaksud adalah nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Nanti di akhirat apa, wajahnya bercahaya. Kalau di dunia, ruhama'u bainahum. Jadi kalau di dunia Bapak, ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Ruhama'u bainahum itu mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Artinya wajah para sahabat Nabi itu, Bu, wajahnya menampakkan mudah bersaudara. Itu masih di surah Al-Fatihah 29 ya. Allah mensifati wajah para sahabat Nabi. Walaupun mereka asyidda al-kufar ya. Tadi wajah para sahabat Nabi itu raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Itu para sahabat Nabi. Nah ini sebaliknya itu. Orang-orang Khawarij ini kata Ibnu Abbas, kurang lebih ini mafhum riwayat dalam Sunan An-Nasa'i ya, dikatakan tatapan matanya penuh dengan kebencian. Raut wajahnya menampakkan sulit diajak bersaudara. Tutur katanya penuh dengan caci makian. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Allahu Akbar. Gak usah lihat wajah orang lain, lihat wajah masing-masing aja. Jadi jangan sampai wajah kita seperti itu. Nah, orang-orang Khawarij ini itu, Bu, menuntut orang lain itu seperti mereka, gitu loh. Kalau tidak, dikafirkan bahkan. Ibu tahu nggak siapa yang dikafirkan di antaranya? Sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekelas Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sekelas Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Ini kan sahabat-sahabat Nabi. Yang salah satunya dijamin masuk surga kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dijamin masuk surga oleh Nabi semasa hidupnya. Muawiyah bin Abi Sufyan dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu itu sahabat ahli politik di kalangan para sahabat. Itu dikafirkan, Bu, oleh mereka itu. Coba bayangkan, sampai dibunuh. Yang berhasil dibunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muawiyah terluka. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu selamat dia. Nah, itu yang harus kita waspadai, Bu ya. Kita beragama, untuk beragama lebih sungguh-sungguh itu sepatutnya kita lakukan ya, bersungguh dalam beragama. Tapi jangan sampai kesungguhan kita dalam beragama itu menjadikan hati kita lupa dibenahi, hingga kemudian alih-alih kita semakin berendah hati malah semakin jumawa, sehingga menganggap orang yang tidak seperti kita itu gitu. Itu repot itu. Paham maksudnya? Memandang rendah yang lain. Nah, yang luput dari orang Khawarij aja, Bapak, menata hati. Menata hati. Ini yang mungkin saya pernah cerita di sini, Bu ya, tentang ada seseorang yang nanya ke saya. Dia bilang, "Ustadz, saya punya kawan, dia udah tobat, dia sudah nyunah." Betul itu. Bagus itu. Dia udah tobat dan nyunah, itu bagus. Terus dia nanya, "Tapi masalahnya, Ustadz, teman saya ini diuji oleh Allah dengan ujian yang enggak biasanya. Dia diuji dalam masalah ekonomi sampai jual rumah. Sekarang kesulitan dalam masalah ekonomi dia bilang gitu." Oke, kalau begitu, karena dia minta dimuhasabai kan, saya bilang, nanti bilang sama teman sampean ya, tobatnya, dia sudah tobat itu udah benar, saya bilang. Dia udah nyunah itu, dia udah benar, saya bilang. Nah, pertanyaannya, kok ada masalah segitu beratnya, yang patut kita waspada, jangan-jangan ini bukan ujian tapi peringatan, saya bilang. Terus salahnya di mana, Ustadz? Saya nanti tolong tanyakan ke teman sampean ya. Apakah dia sudah nyunah secara lahir dan batin? Maksudnya begini, saya bilang itu. Beberapa kawan-kawan yang sudah nyunah itu, saya bilang gitu sama dia, itu kadang nyunah hanya di zahir, tapi batinnya enggak nyunah. Maksudnya gimana, Ustaz? Agak ngejar juga dia itu. Maaf ya, di antara penyakit teman-teman yang sudah nyunah itu kan kadang, saya bilang enggak semuanya sih, cuman beberapa itu kan merasa paling nyunah itu loh. Terus kemudian nganggap yang lain tuh yang enggak sesuai dengan dia itu enggak nyunah gitu. Sehingga seolah-olah kalau enggak sesuai dengan dia, enggak sesuai dengan sunnah Nabi, itu dianggap terus dikasih stempel ahlul bid'ah atau sesat atau apalah. Nah, jadi teman sampean itu
sudah nyuna itu betul, tapi harus lahir batin, jangan cuma lahirnya aja nyuna, batinnya juga harus nyuna, sehingga tidak disertai dengan sikap sombong, merendahkan yang lain yang enggak sesuai dengan dia, itu dianggap tidak sesuai dengan sunnah, terus dianggap sesat dan seterusnya. Itu saat itu konsultasi jawabannya saya jawab begitu, dan saya tidak berkata ke orang itu paling sampean ya. Iya, saya baik sangka aja. Pokoknya kalau dia, ya kan dia kan nanya temennya toh, ya saya kan tidak boleh kepo, paling sampean ya gitu. Iya, terus dan nanti bilang sama teman sampean begitu, saya bilang gitu, karena dia minta dimuhasabai. Nah seperti itu. Nah yang saya katakan tadi itu yang cerita bukan saya, Ibnu Abbas. Dan saya baca itu dalam riwayat An-Nasai tentang kisah itu. Nanti ibu bisa carilah riwayat tentang dialog Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij itu. Di situ ada riwayatnya itu. Beliau punya kesan kurang lebih yang saya ceritakan tadi itu kurang lebih. Nanti bahwa ada beberapa redaksi ya, tapi intinya yang saya sampaikan itu nggak jauh-jauh dari itulah. Itu seperti itu. Makanya maksud saya kita jangan. Nah, di antara kebiasaan orang Khawarij apa? Tadi membuat orang berputus asa terhadap rahmat Allah. Sehingga kemudian akhirnya kalau misalnya ada pelaku dosa besar, oh kafir ini, itu langsung dikafirkan gitu. Jadi makanya Khawarij ini ada yang menyetempeli dengan istilah ini kelompok takfiri yang gampang sekali mengkafirkan orang lain. Itu seperti itu. Nah kita jangan seperti itu maksudnya. Kita jangan seperti itu. Bisa dimengerti ya Bu ya? Ya monggo. Misalnya kita pengen husnuzon sama orang, terus beritanya itu jelek tentang dia, karena tentang Inara. Beritanya itu kan jelek gitu Ustaz. Tapi pengennya kita nggak tahu apa yang terjadi. Beritanya seperti itu. Bagaimana kita membentengi diri biar nggak bersuzon ke orang gitu. Tinggal nggak usah percaya gitu aja. Iya, saya ibu cerita gini aja nggak percaya itu. Ya, maksudnya nggak percaya itu nggak percaya dia jelek gitu maksudnya. Dia kita baik sangka aja dia baik. Cuman karena sudah ada berita kita waspada gitu aja. Kalau ketemu sama dia, kalau nggak ketemu ya. Kalau nggak ketemu ya biarin aja. Jadi gini Bu, ini prinsip dalam Islam dulu ya. Ini rumus dulu ya. Ini rumus. Pernah saat ada seorang jamaah itu cerita ke saya tentang seorang ustadz. Ya berita buruk lah gitu ya. Saya diem aja. Terus karena saya nggak bisa bela dia kan saya juga nggak tahu. Tapi saya juga nggak mau percaya. Melihat ekspresi saya tidak percaya karena saya selalu abstain terhadap berita-berita buruk itu, saya abstain, saya nggak mau ikut-ikut itu. Terus jamaah saya karena ngelihat ekspresi saya kayak nggak percaya gitu ya. Terus dia bilang, Ustaz nggak percaya. Lah kan memang saya nggak boleh langsung percaya Pak kalau ada berita buruk. Apa Ustaz perlu tabayun? Enggak, saya nggak perlu tabayun. Kenapa? Karena saya nggak ada hubungan apa-apa dengan beliau. Kecuali beliau mitra bisnis saya, kecuali beliau calon besan saya. Itu saya baru nanya. Saya nggak ada keperluan apa-apa, saya nggak perlu tabayun. Saya nggak mau ngotori hati saya dengan hal-hal buruk tentang orang lain yang belum tentu jelasnya itu. Makanya kalau masih praduga, berpradugalah yang baik. Itu namanya husnudzon namanya. Bahwa udah terlanjur masuk berita kurang enak tentang yang bersangkutan, kalau ketemu itu ya waspada aja, pasang kuda-kuda. Tapi kita nggak boleh memastikan ya pasti amin. Nggak boleh. Tapi paling tidak dalam hati kita harus waspada. Iya. Bersih hati kita gitu. Iya, kecuali memang terbukti. Nah, maaf ya, itu yang ibu sebutkan kan berkaitan dengan aksi XX itu kan, misalnya gitu. Ya apalah saya nggak ngerti itu, pokoknya itulah ya. Nah, itu kan kalau dalam Islam kita kan tidak boleh langsung percaya kecuali ada pengakuan. Satu dulu ya. Kalau ada pengakuan ya sudah, berarti nggak usah suudzon lagi. Itu hakul yakin, ainul yakin namanya. Berarti dia ngaku kan? Satu dulu. Kalau ada pengakuan ya, maaf saya nggak ikuti beritanya ya. Saya nggak tahu ngaku apa tidak. Pokoknya kalau ada pengakuan berarti hakul yakin, ainul yakin sudah benar. Bukan dzon lagi itu namanya. Jadi ibu nggak suudzon lagi. Memang hakul yakin, ainul yakin sudah itu. Satu, karena dia mengaku. Kalau nggak hakul yakin, ainul yakin dengan pengakuan berarti apa? Harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan itu seperti dengan sangat jelas seperti dia melihat benang masuk ke lubang jarum. Harus jelas. Yang beredar kan CCTV, nggak bisa. Dalam di fikih CCTV nggak bisa jadi saksi, nggak bisa. Dan di hukum ya di fikih.
Saya ngomong fikih, saya nggak ngomong di pengadilan negeri atau apa. Saya ngomong di fikih nggak bisa. Tetap menuntut adanya, ya itu rupanya hikmah tasyrih apa? Karena di belakang hari kan ternyata orang bisa bermain dengan teknologi kan? Ya makanya terus kemudian di dalam fikih tidak bisa dibenarkan itu sampai ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, ya sudah. Itu seperti itu. Kita lepas saja. Cuman karena sudah ada informasi yang nggak enak begitu, ya sudah berarti kita patut waspada. Ya BP ketemu aku tuh naksir aku terus apa misalnya gitu, enggak misalnya gitu. Ayo, saya tak tabayun dulu misalnya gitu kan harus bukan apa-apa karena khawatir ini itu. Walaupun dengar katanya kan sudah nikah kan katanya, kalau sudah nikah kan beda bab lagi. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Kalau sikap cuek, Ustaz. Nggih. Sikap cuek itu masuk ke mana? Sikap cuek dengan mengabaikan berita buruk itu beda ya. Jadi kalau cuek itu kan kita tidak peduli sama sekali. Kalau ini kita kan lebih kepada kita cuek terhadap beritanya. Kita tetap peduli sama orangnya kan. Ibu tadi cerita dalam hati saya doakan loh semoga dia diberi hidayah oleh Allah, diberi diberi keselamatan dunia akhirat, ya, dikembalikan ke jalan Allah. Sekiranya itu sebuah kekeliruan ya. Itu seperti itu. Ya semoga semuanya diperbaiki oleh Allah. Artinya diam-diam saya peduli. Jadi tidak cuek sama sekali walaupun hanya dalam doa gitu. Walaupun hanya dalam doa. Kalau cuek itu Bu Ici ya. Tangannya keliru Bu Ici. Itu sama sekali tidak ada gerakan hati untuk mendoakan atau mengingkari misalnya. Dan kalau itu maksiat, saya mengingkari kalau itu maksiat betul. Tapi kan kita memang tidak boleh percaya, tidak boleh mengotori hati kita. Itu aja sih. Jadi sikap yang saya pilih adalah abstain. Saya tidak mau mengiyakan, juga tidak mau mentidakkan, karena percaya berdosa. Langsung percaya tanpa tabayun itu berdosa. Kalau saya gegabah tidak percaya, meniadakan waspada itu juga tidak baik. Ya sudah, saya kosongkan saja hati saya dari pikiran yang tidak baik itu. Namun karena berita terlanjur masuk, paling saya hanya bisa mendoakan saja. Semoga diberi hidayah oleh Allah, dianugerahi taubat dan nasuh, dijaga kehormatannya, dimuliakan kembali dunia akhiratnya. Karena yang terbesit oleh saya saat saya mendengar itu adalah kasihan aja sebenarnya. Itu kasihan dalam hati. Kalau memang itu betul ya, itu kasihan dan karenanya saya hanya bisa mendoakan. Ya semoga semuanya baik-baik saja. Itu seperti itu. Tapi dalam hati saya tidak boleh mengambil sikap untuk langsung percaya sebelum ada tabayun dengan sangat jelas tentang masalah ini. Dan saya tidak merasa tidak perlu tabayun, bukan siapa-siapa saya. Gitu Bu Ici maksudnya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Bon, sampai mana tadi Bu? Oh ya, Khawarij. Nah, orang Khawarij ini mirip seperti itu. Nah, hari ini kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita diperintah untuk menjadi orang yang tadi. Jadi jangan membuat orang putus asa terhadap rahmat Allah. Tapi juga jangan sampai membuat seseorang itu meremehkan perbuatan dosa. Jadi kalau begini Bu ya. Kalau ada orang terlanjur berbuat dosa, motivasi dia untuk bertobat. Jadi jangan kita berkata begini, wah kalau lihat model orang kayak kamu, kayaknya kamu gak akan diampuni oleh Allah deh. Nah kalau itu tidak boleh. Itu membuat orang berputus asa terhadap rahmat Allah. Justru kita dorong dia untuk bertobat. Tapi kalau ada orang mau berbuat dosa, hati-hati loh kamu kalau berbuat dosa. Ya kalau kamu sempat tobat, kalau nggak sempat tobat, bertobat pun belum tentu kamu diampuni kalau kamu tidak sungguh-sungguh. Hati-hati loh kamu. Nah, itu untuk orang yang akan berbuat dosa supaya dia tidak berbuat dosa. Tapi untuk orang yang sudah terlanjur berbuat dosa, justru kita dorong untuk segera bertobat minta ampun kepada Allah. Bisa dimengerti maksudnya ya. Nah, makanya gini Bu. Keyakinan kita akan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan. Itu kalau disertai dengan sikap berani berbuat maksiat, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kata Ibnu Jauzi, sebenarnya saya ingat kata Ibnu Jauzi, itu kena talbis iblis itu, kena tipu daya iblis itu. Saya ulang ya, orang yang meyakini Allah Maha Baik, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan, dan gara-gara keyakinannya itu kok membuat dia enteng berbuat maksiat,
maka keyakinan dia seperti itu dengan sikap yang salah seperti itu membuat yang bersangkutan kena talbis iblis, tipu daya iblis. Itu jebakan iblis. Kata para ulama begitu. Tapi kalau keyakinan kita tentang bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Baik, itu akan membuat kita semakin berhati-hati dari berbuat maksiat. Dan kalaupun terjadi kita tidak segan untuk segera kembali kepada Allah karena yakin Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka itu benar. Karena kata para ulama, saya lupa saya baca di mana ya, di sini apa di kitab. Saya pernah baca penjelasan ulama itu gini. Termasuk sebuah kesombongan adalah ketika seseorang itu merasa betapa besar dosanya sampai dia merasa Allah tidak akan sanggup memaafkannya. Itu sombong orang kayak gitu. Jadi orang yang merasa dosanya begitu besar, saking besarnya sampai dia merasa Allah tidak akan sanggup memaafkan dosanya, itu orang yang sombong. Sajane kayaknya orang rendah hati gitu ya, kayak merasa banyak dosa, tapi saking merasa besarnya dosanya sampai dia merasa Allah tidak akan sanggup memaafkan, itu takabur itu kalau kata para ulama. Orang seperti itu sombong, orang seperti itu. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Maka kita jangan seperti itu, kita itu. Allahu Akbar. Nggih, monggo. Itu sama juga dengan yang tadi kan orang Allah tidak mau saking gedenya dosanya, jadi Allah Tidak sanggup. dia sanggup. Itu sama dengan dia orang yang tidak mau meminta kepada Allah karena itu hal sepele. Itu sama kan sombong kan ya Ustaz? Sudah. Sebentar, saya analisa dulu ya. Jadi gini, kalau yang pertama kan jelas sombongnya itu karena dia meremehkan kemampuan Allah dalam memaafkan, dalam mengampuni. Karena Allah itu kan tidak mungkin tidak bisa mengampuni. Ampunan Allah itu segede apapun dosa kita, ampunan Allah pasti mengalahkan semua itu. Karena Allah itu maha. Nah, ke dalam konteks yang Ibu maksud tadi itu kan ada orang yang tidak mau minta kepada Allah hanya karena sesuatu hal yang sepele. Kalau itu menurut saya dirinci. Kalau dia menganggap mampu saya tanpa doa pun saya mampu, itu kesombongan, sama mirip. Tapi kalau dia merasa kok malu ya sama Allah, minta yang kecil-kecil, saya minta yang gede aja lah, surga aja lah, yang kalau yang kecil-kecil ini kok malu saya minta kepada Allah, misalnya ada rasa malu begitu. Saya tidak mengatakan benar juga sikap itu, karena dulu para sahabat garam aja minta kepada Allah. Seketali sendal saja minta kepada Allah. Nah, saya tidak hendak mengatakan bahwa itu salah, tapi juga tidak hendak mengatakan itu benar. Namun paling enggak dia tidak separah yang pertama lah. Jadi yang betul itu sebenarnya kita itu untuk urusan sekecil apapun jangan lepas bismillah lah paling tidak. Sebagai wujud betapa kita ini selalu butuh pertolongan Allah. Saya sedikit cerita Bu ya, ini untuk pengalaman saja. Pernah ada orang datang itu minta tolong. Yang pada saat itu menurut saya saat itu ya, dalam kalkulasi matematika saya kecil. Dalam matematika saya kecil. Ya, nanti saya bantu insyaallah saya bilang gitu. Tapi setelah saya mau bantu itu, saya munajat sama Allah, ya Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, sebetapapun menurut hamba ini sesuatu hal yang mudah, tapi hamba tetap butuh pertolonganmu ya Allah untuk menyelesaikannya. Bantu hamba. Saya bilang gitu sama Allah itu. Begitu saya turun ke lapangan, betul Bu, ternyata tidak sesederhana di permukaannya. Oh, ternyata di bawah itu serem itu. Iya, ternyata tidak sesederhana di permukaannya. Itu hampir nggak selesai itu. Alhamdulillah dengan izin Allah selesai. Hampir nggak selesai dengan izin Allah. Makanya kita nggak boleh meremehkan. Tampak sepertinya sederhana di permukaan, tapi ternyata kita ini sungguh kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti maksudnya ya? Makanya untuk sesuatu yang kecil sekalipun paling enggak bismillah lah. Ya, kalau misalnya kita segan menyebut ya Allah, tolong dong ya Allah datangkan ke saya undi-undi apa gitu. Ya, misalnya. Ya paling enggak kan dalam hati itu bismillah, ada bismillah. Untuk sesuatu hal yang sepele itu paling enggak bismillah lah. Itu seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita cermati lebih dalam lagi, dalam kehidupan kita itu sebenarnya nggak ada yang sepele sebenarnya, karena semua itu menjadi berat kalau Allah tidak izinkan kan.
menjadi mudah kalau Allah mudahkan. Kenapa saya berani berkata begitu? Ibu, hari ini kita garuk-garuk gini gampang. Bagi kita ini perkara sepele enggak? Sepertinya sepele ya. Tapi bagi orang tertentu itu sulit loh itu. Saya pernah ada suaminya jamaah itu, Nun Sewu mengalami sakit. Jadi habis pasang ring, terus tiba-tiba kayak mengalami misi itu Bu, antara maunya otaknya sama, misalnya mau ngomong A, sini keluarnya O, apa namanya? Ya apa namanya? Saya nggak paham lah itu ya. Ya beliau itu, saya kan menemui beliau sudah saya itu sudah agak sembuh beliau. Beliau ngomong, ya Allah Ustadz, saya bisa merasakan nikmatnya garuk-garuk itu setelah saya merasakan sakit ini, dia bilang. Kalau kita kan gatel langsung main garuk aja. Beliau gatel mau garuk itu perintah otak ke tangan itu lambat sekali. Dan beliau merasakan betapa nikmatnya orang bisa garuk-garuk dan seterusnya itu. Itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang bagi kita mungkin tampak biasa, tapi itu ternyata luar biasa. Makanya mungkin ya bagi sebagian orang sesuatu yang bagi kita biasa maksudnya, tapi bisa jadi bagi orang itu satu hal yang sangat luar biasa. Kita merasa itu hal biasa karena bagi kita mudah mendapatkannya, tapi tidak bagi orang lain. Dan akan ada masa mungkin bisa jadi bagi kita itu satu hal yang luar biasa karena kita tidak bisa mendapatkannya, bukan karena tidak punya uangnya, tapi tidak boleh mengkonsumsinya atau memakannya dan begitu seterusnya. Bisa dimengerti ya. Nah itu makanya saya ulang sekali lagi, bersyukurlah pada Allah kalau hari ini Anda masih bisa makan nasi pecelnya Berina dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau tanya pertanyaan, kalau nggak ada saya teruskan babar. Monggo Bu. Ya Bu Sinta tanam ini supaya kalau Bu Ika. Ibu Ika nggih, monggo Bu. Kadang-kadang kan saya sendiri pengen misalnya masih tahu ngajak saudara gitu ya, maksudnya untuk sholat tahajud misalnya. Tapi nggak sampai karena saya merasa saya belum istiqomah di situ. Itu gimana Ustaz? Bagus. Sebenarnya gini ya, mengajak orang lain dalam kebaikan itu tidak harus kita sudah sempurna dalam kebaikan itu, karena tidak ada kata sempurna untuk kita sebenarnya. Apalagi ibu sudah mengamalkan kan, terus ibu mengajak orang lain dan ibu tidak jadi mengajak hanya gara-gara ibu merasa tidak bisa sempurna mengamalkan. Kalau saran saya justru ajak saja, bukan apa-apa, supaya itu menjadi pengingat buat kita sendiri. Sebenarnya Bu, ketika kita menasihati seseorang kayak saya gini kan ngomong, yang paling dekat dengan mulut saya kan kuping saya sendiri. Semoga Allah jaga hati kita semuanya. Saya secara pribadi itu berusaha ketika saya menyampaikan sebuah nasihat, itu yang saya sasar pertama kali siapa? Saya sendiri. Maka ketika saya mau ngomong ke ibu misalnya itu saya hubungkan diri saya kepada Allah, itu saya hantamkan ke saya dulu, baru saya sebarkan ke yang lain, semoga bermanfaat. Artinya dengan ibu ngetik di grup WA misalnya untuk mengajak saudara tahajud dengan mengutip beberapa riwayat tentang keutamaan tahajud, itu ketika ibu ngetik kan yang pertama kali merasakan itu kan ibu dulu kan, baru orang lain. Jadi niatkan saja untuk islahun nafsi, memperbaiki diri. Diharapkan dengan kita memperbaiki diri kita, ada orang lain yang bisa ikut diperbaiki juga, ikut menjadi diperbaiki juga. Nah, jadi memang hakikat dakwah itu begitu. Ibu-ibu menjadi pengurus majelis taklim, tampaknya saja kan mengajak orang dalam kebaikan, tapi sebenarnya yang terjadi kan ibu sedang memperbaiki diri ibu sendiri kan, sebenarnya kan yang terjadi. Ya, karena kita berusaha menata diri. Itu seperti itu. Dan ya karena saya kan beberapa ceramah saya memang sengaja saya rekam ya, itu beberapa kadang saya dengarkan kembali untuk menasihati diri saya sendiri itu. Apalagi kalau dengar istri itu langsung sambil komentar tuh ya kan. Ya, jadi ngoten nggih, jadi tidak sempurna. Nah, berkaitan dengan cerita ibu, saya mau sedikit cerita, mudah-mudahan nanti jadi inspirasi ya. Ada jamaah, beliau itu ngaji sama saya saat itu. Tenang, bukan orang Kemang, orang Cikunir. Nah, beliau itu ngomong ke saya gini, saya itu Ustadz karena baru ngaji kan,
semangat membagi ilmu di grup keluarga, ceritanya gitu, di grup keluarga itu. Tiba-tiba pamannya nyeletuk, omnya itu nyeletuk, kamu itu ngajak orang lain baik, emang kamu udah baik apa? Terus WA saya, Ustadz gimana jawabannya ini katanya. Bu bilang sama paman ibu, om saya memang belum baik, bilang gitu aja. Saya ngajak saudara-saudara sini untuk berbuat baik agar kita bareng-bareng baik. Karena kalau bareng-bareng itu insya Allah lebih enteng, lebih ringan, ya, lebih selamat juga. Karena ya, kalau bahasanya Nabi, yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Nah, kalau bareng-bareng insya Allah kita tidak akan terkam oleh setan lah. Karena pasti ada mengingatkan. Dah jauh-jauh. Ini kita ini aja, ibu-ibu ini. Kalau ada yang balelo, kira-kira disentil nggak sama yang lain? Iya, misalnya Bu Hakimah, misalnya lagi balelo, misalnya, kira-kira diingatkan sama Bu Vivi, diingetin ya? Enggak, apa? Artinya kita insya Allah ada saling mengingatkan lah, ada saling bergandengan. Itu seperti itu. Itu kalau bareng-bareng. Terus dijawab lagi sama umumnya, kamu nggak takut dengan firman Allah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Kata pamannya gitu. Kamu nggak takut Allah itu murka banget sama orang yang ngomong doang tapi tidak melakukan apa yang dia katakan? WA saya lagi, gimana jawabannya Ustaz katanya? Terus saya jawab lagi, Bu jawab gini, Om, saya bukan tidak mau baik, saya mau baik gitu. Yang dimarahi oleh Allah dalam ayat itu kan yang nggak mau baik. Saya memang belum baik, tapi saya bukan tidak mau baik, saya mau baik Om, saya bilang gitu. Makanya saya mau ngajak bareng-bareng supaya kita menjadi baik, itu seperti itu. Nah makanya gini Bu ya, harus bisa dibedakan antara dakwah dan mengajar ya, itu beda ya. Kalau dakwah itu konteksnya mengajak, itu walaupun kita dalam tanda kutip belum berilmu yang mumpuni, itu kalau dakwah bisa, kalau dakwah. Tapi kalau mengajar memang harus berilmu, bukan apa-apa karena nanti berkaitan dengan pendalaman materi soalnya itu. Kecuali mata kita mampu monggo. Dakwah itu contoh gini Bu, misalnya kita misalnya ngajak orang untuk berbuat ke masjid atau ke musola. Ayo kita ke masjid, ke musola, kita ngaji atau kita sholat apa macam-macam. Karena ada orang ini, wah, emang kamu itu ngajak saya ngerti dalilnya apa misalnya. Karena ada orang gitu ya. Maaf Pak, Bu, saya belum ngerti dalil. Saya ini masih ngaji. Kalau mau nanya dalil, ayo ke masjid, ke musola. Ada ustadz sana, ada ustadzah. Ayo kita nanya ke ustadzah dalilnya begitu. Jadi kita ketika ditanya tentang dalil, kalau kita nggak ngerti dalilnya, nggak usah dipaksain dalil. Tapi ajak dia ketemu sama ustadz atau ustadzah atau siapapun yang ibu percaya untuk nanya dalilnya. Biar orang tahu bahwa kita ini ngajak gitu. Ngajak. Kalau ngajak itu tidak harus tunggu kita baik terlebih dahulu. Asal kita mau berproses menjadi bersama-sama baik, udah aman sampai situ, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Yang nggak boleh itu kan kalau istilahnya orang-orang itu seperti makelar bis itu. Bandung. Tapi dia masih di Pondok Kopi aja. Sementara bisnya udah sampai Bandung, penumpangnya dia masih di Pondok Kopi aja. Kali ini enggak, dia connect, dia mau naik juga bareng-bareng lah. Bahwa kemudian namanya orang pasti ada kurang-kurangnya pasti. Jadi kalau untuk berdakwah nunggu sempurna, nggak pernah berdakwah nanti Ibu. Ya. Iya ada apa self ya. Boleh, tidak ada masalah itu. Bagus itu, betul. Oke, monggo. Iya, termasuk dakwah itu. Iya, itu ibu dapat pahala yang sama dengan Bu Dina sama Bu Dia itu. Apalagi kalau bisa ngajak Pak Agus, luar biasa. Bercanda ya. Nah, tapi saya serius ini bahwa mengajak itu penting. Mengajak itu penting. Jadi jangan cuek lah. Dan tidak usah khawatir ketika kita menasihati orang lain itu. Sebenarnya yang sedang terjadi adalah kita sedang menasihati diri kita sendiri. Asal kita menyadari itu ya. Karena yang paling dekat dengan kuping kita itu mulut kita sendiri. Sebenarnya gitu. Dan ketika kita ngetik itu, kecuali kopas. Kalau kopas kadang nggak dibaca dulu, itu repot. Kalau Anda ngetik dan Anda baca dulu, makanya sebelum orang lain membacakan, Anda dulu yang membaca. Berarti yang ternasihati adalah diri kita terlebih dahulu sebenarnya.
begini ya, pernah ada ini, kalau jenengan mungkin bertanya gini, ada sebagian kawan ustadz itu tidak berani ngajar sampai akhirnya dimarahi oleh seorang kiai itu gara-gara ngomong gini, "Apunten, saya belum berani ngajar karena saya khawatir salah." Kata seorang kiai itu dimarahi begini, "Emang kamu itu nabi apa nggak ada salahnya?" Kesannya alasannya kan seperti rendah hati. Kata beliau, yang nggak salah itu cuma nabi saja. Itu pun walaupun nabi ada salahnya kan tetap ada urusan dari wahyu ya. Lah kamu itu takut ngajar karena takut salah, emang kamu itu nabi apa? Kesannya seolah-olah beliau berendah diri atau berendah hati, padahal itu sebuah kesombongan. Takut ngajar padahal sudah berilmu maksudnya ini, orang sudah berilmu tapi takut ngajar karena takut salah. Itu dimarahi sama seorang kiai itu. Justru dengan mengajar itu kita belajar itu. Itu seperti itu. Makanya kan itu diantara hal yang buat saya pede juga ngajar itu diantaranya yes. Saya kalau ngajar ada orang alim gitu ya, itu saya malah ngomong gini, alhamdulillah ada ustadz ini rawuh, nanti biar kalau saya salah beliau yang ngoreksi, kalau beliau nggak ngoreksi yang dosa nanti beliau. Ya udah gitu aja. Jadi makanya di akhir kajian saya kan sering saya sampaikan, silakan yang mau tanya, protes, marah itu ya. Bukan apa-apa karena saya sangat menyadari bahwa saya ini bukan hanya jauh dari kata sempurna, pawasti, bukan cuma pasti, pawasti itu. Saya pribadi itu saja Bu, kadang mendengar ceramah sekelas seorang ulama besar dengan karya kitab yang berbahasa Arab. Itu kadang saja itu dalam ceramah beliau saya menemukan kesalahan. Walaupun saya berbaik sangka itu bukan kesalahan yang sengaja, tapi mungkin kesalahan yang tidak beliau sengaja. Artinya apa, hal itu mungkin terjadi. Mungkin saya juga pernah cerita di sini ya. Sekelas ulama besar namanya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau gelarnya apa? Syekhul Islam. Itu saja di kota masih terkoreksi gitu, masih terkoreksi. Di mana beliau kadang mengatakan ini enggak ada dalilnya, ini enggak ada hadisnya, ini enggak ada contohnya, ini enggak ada. Itu aja kadang masih dikoreksi oleh ulama yang mengatakan bahwa ternyata ada dalilnya, ternyata ada contohnya. Makanya gara-gara sekelas ulama saja begitu, saya sampai di sini termasuk yang nggak berani mengatakan, oh itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada contohnya, itu nggak ada sunnahnya. Saya termasuk yang nggak berani. Kenapa? Sekelas Ibnu Taimiyah yang ulama besar saja ngomong gitu sering salah. Beberapa kali salah maksud saya begitu. Apalagi terus sekelas saya yang ecek-ecek ini. Gitu. Nah, dan pengalaman pribadi saya sendiri dulu saya termasuk yang agak rajin lah mengatakan ini nggak ada contohnya, ini nggak ada dalilnya. Ya dulu masih ABG lah biasa itu. Nah, tapi belakangan begitu saya terus belajar, saya malu sendiri itu. Ternyata yang saya bilang nggak ada contohnya, ternyata ada contohnya. Sesuatu yang saya bilang tidak ada dalilnya, ternyata ada dalilnya. Sesuatu yang saya bilang nggak ada dasarnya, ternyata ada dasarnya. Bahwa di dalamnya ulama berbeda pendapat, itu kita seperti lapang dada dalam hal ini. Tapi paling tidak jangan gegabah mengatakan tidak ada dalilnya. Saya sempat, ini contoh yang paling viral lah ya misalnya, ada beberapa video yang viral yang mengatakan tidak ada doa setelah sholat wajib, tidak ada doa. Ya gitu ya ada, ada viral itu, dikirimkan ke saya itu. Nah terus, ya begitu dikirimkan ke saya bilang, Ustadz ini sedang menukil pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat bahwa tidak ada doa setelah sholat fardu itu tidak ada. Itu kata beliau. Yang ngoreksi siapa enggak? Tahu enggak yang ngoreksi pendapat Ibnu Taimiyah? Di antara yang mengoreksi pendapat Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mengatakan pendapat beliau ini tidak benar karena di dalam Sahih Bukhari ada bab. Di Sahih Bukhari ada bab doa Nabi setelah sholat fardu. Jadi di Sahih Bukhari itu ada bab tentang doa Nabi setelah sholat fardu. Itu ya, jadi ya namanya manusia itu sekelas ulama saja bisa begitu, apalagi sekelas saya yang ecek-ecek ini kan. Saya pribadi ya termasuk yang tidak berani gegabah mengatakan ini nggak ada contohnya, ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada dasarnya, itu nggak berani. Bahwa kemudian saya ulang ada dinamika perbedaan pendapat, oke lah. Karena beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan. Oke, monggo. Doa setelah sholat Ustaz. Kadang-kadang di kasus saya Ustaz. Iya, Bu. Kadang
Bagus. Sebenarnya yang Allah bilang sombong itu adalah orang yang enggan berdoa, bukan yang malu berdoa. Saya ulang ya, kan kalau bahasa Al-Qur'annya itu barang siapa yang merasa enggan untuk berdoa kepadaku dan seterusnya itulah. Jadi itu istakbaro di situ maknanya enggan. Jadi bukan malu. Kalau malu, ini resepnya Bu. Saya beberapa kali lah ditanya orang begini. Saya itu kadang malu Ustaz mau berdoa sama Allah. Ada yang ngomongin saya merasa malu itu karena saya merasa Allah udah kasih banyak ke kita sementara kita masih kurang bersyukurnya. Ada yang begitu. Ada lagi yang ngomong kemarin ke saya belum lama pas kajian di SPP, itu ada yang nanya ke saya Bu ya. Saya ini bingung Ustaz mau doa apa sama Allah karena Allah itu baik banget sama kita gitu. Saya mau doa apa terus ya. Kalau ini bingung, bukan tidak mau bingung. Karena saking baiknya Allah sama dia sampai dia tertegun dengan kebaikan Allah sama dia itu sampai dia bingung berdoa apa gitu. Maka saya jawab begini, kalau Anda bingung, sudah baca alhamdulillah saja. Karena alhamdulillah itu adalah afdhalud doa. Jadi kalau Bu Ici misalnya malu untuk berdoa kepada Allah, Bu Ici karena malunya berkaitan dengan sholat tidak sempurna, ya istighfar aja kalau gitu. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah atas ketidaksempurnaan hamba misalnya. Terus susul dengan alhamdulillah ya Allah sebetapapun hamba tidak sempurna ini masih Engkau izinkan sujud kepadamu. Kadang orang minta rizki, dia lupa bahwa berdoa itu sendiri itu rizki. Dia sholat ingin mendapatkan rizki, dia lupa bahwa sholat sendiri itu rizki. Karena kita ini bersyukurlah pada Allah walaupun kepala kita ini kotor, tapi masih Allah izinkan kita sujud kepadanya. Kita ini bersyukur kepada Allah sebetapun mulut kita kotor, tapi masih Allah izinkan menyebut namanya. Allah izinkan sholat, Allah izinkan kita berdoa, itu rizki itu. Pahami dulu itu yang patut kita syukuri. Supaya kita ngerti, oh ini saja belum saya syukuri kok. Maka kita syukuri itu. Itu satu dulu. Dan yang kedua saya bilang sama ibu itu perbanyak baca Al-Quran. Kalau ibu malu, berdoa perbanyak baca Al-Quran. Apa kaitannya doa dengan baca Al-Quran Ustaz? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran sampai lupa minta kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, akan aku berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh para peminta-peminta itu. Jadi kalau ibu misalnya bingung mau doa apa, banyakin baca Quran. Di samping alhamdulillah, astagfirullah juga kalau ibu merasa berdosa tadi itu, perbanyak baca Quran. Jadi jangan tidak berkomunikasi dengan Allah. Nah, dan lagi pula kan substansi dari doa itu bukan permintaan tapi sapaan kan. Doa itu Bu, dari kata da'a yad'u du'aun artinya sapaan. Makanya di Al-Qur'an semua doa itu kalau nggak diawal dengan Rabbana, Rabbi, Allahumma. Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbi wahai Tuhanku. Sapaan nggak itu? Sapaan semua. Makanya kita kalau doa nyapanya harus serius. Jangan sampai kemudian waktu berdoa nyapanya nggak serius, pas minta serius. Pas Allahumma lewat gitu aja, pas Rabbana lewat gitu aja. Itu yang kata ada orang Jawa Timur ngomong gini. Gak tau nyopo njaluk tok. Makanya kalau bahasanya Nabi pada seorang anak muda yang doanya langsung ke pokok persoalan itu, kata Nabi dia buru-buru dia itu. Bahwa ya Allah itu sapa dulu dengan menggunakan Al-Asmaul Husna, bersalawat dulu kepada aku baru minta kepada Allah. Nah, jadi Bu Ici kalau misalnya ada mengalami kondisi seperti itu, istighfar saja terus perbanyak alhamdulillah. Kalau ibu mau berlama-lama dengan Allah, perbanyak baca Al-Quran. Itu insya Allah ibu akan dapatkan apa yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta itu. Di online ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau malu karena maha baiknya Allah, bukankah sebaiknya kita lebih banyak berbuat baik dan menjalankan perintah Allah sebagai tanda terima kasih sama Allah? Harusnya begitu memang. Kalau kita merasa bahwa Allah itu maha baik dan begitu baik kepada kita harusnya banyak berbuat kebaikan. Nah, kan ceritanya tidak semua orang punya informasi yang cukup tentang itu, Bu. Nah, kadang ada beberapa orang yang tadi saya bilang bingung tadi. Saya bingung Ustaz mau ngapain? Saya mau doa malu ya. Jadi fenomena orang seperti ini ada. Maka kita arahkan kan dia itu. Nah, tadi saya bilang ya udah perbanyak alhamdulillah saja. Perbanyak baca Al-Qur'an saja. Itu sudah merupakan bagian dari bagian dari manifestasi doa juga itu. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Bu.
dijadikan doa apa, baca Al-Quran atau boleh? Boleh, tidak ada masalah. Betul. Saking banyaknya harapannya kepada Allah, saking nggak bisa mengutarakan kepada Allah, maka ibu boleh mengganti dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca Alhamdulillah, boleh, tidak ada masalah. Cukup ibu langitkan harapan dalam hati yang penuh itu dengan bacaan Al-Quran. Jadi ibu sambil baca Al-Quran, sambil melangitkan harapan dalam hati yang ibu tidak bisa ungkapkan itu, yang Allah Maha tahu. Sebenarnya ini bukan hal yang salah. Di Riyadhus Shalihin bab tentang doa itu ada. Seorang sahabat sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doa yang Anda ajarkan banyak sekali, saya nggak hafal, kata sahabat itu. Nabi mengatakan gini aja doanya. Ini dari beliau Aukamakal. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan yang dimohonkan Nabi Muhammad SAW kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya kepadamu. Udah selesai doanya begitu. Jadi bukan ya Allah engkau tahu apa yang ku mau. ya sah-sah saja sih, cuman saya itu sudah ibu langitkan harapan di dada yang penuh itu, yang nggak bisa diungkapkan itu, ibu langitkan dengan alhamdulillah. Sunan At-Tirmidzi, alhamdulillah itu afdhalud doa paling bagus, alhamdulillah. Kalau ibu mau lagi tadi tambahkan perbanyak baca Al-Quran, itu sambil melangitkan. Ibu sambil sedekah melangitkan doa itu juga bisa. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Boleh. Bisa, tidak ada masalah. Bahkan ini kalau bahasa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan kalau kita sedang beraktivitas tiba-tiba ingin berdoa, jangan nunggu nanti. Misalnya ibu lagi masak nih, tiba-tiba ingin berdoa, ntar habis masak baru berdoa. Jangan, saat masak itu berdoa langsung sama Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Bisa jadi saat itu Allah sedang ingin mendengar doa kita dan Allah akan kabulkan doa kita. Itu. Ibu kalau lagi dapat feel-nya itu, jangan nunggu nanti. Lagi nyetir mobil nih, tiba langsung doa sambil nyetir aja, apa? Sambil mohon sama Allah. Jangan nunggu nanti. Doa itu ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, mutlak kapan saja doa itu. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan begitu kita ingin berdoa, bisa jadi saat itu Allah ingin bicara dengan kita, jangan ingin mengabulkan doa kita, maka jangan ditunda. Berdoa saat itu juga. Saat itu juga berdoa, jangan ditunda itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kan pernah nggak tiba-tiba muncul perasaan yang lebay gitu dalam hati itu? Ya lebay apa? Yang agak mau manja-manja sama Allah gitu loh, apa namanya itu ya? Bukan lebay namanya, apa namanya itu? Tiba-tiba ya melo ya, betul melo. Tiba-tiba ada hal yang melo dalam hati, ingin bermunajat kepada Allah tentang sesuatu apa, itu sampaikan aja sama Allah, sampaikan aja. Jangan ditunda, jangan nunggu nanti, jangan. Saat itu juga. Teringat anak, pengen mendoakan, doakan anak kita, jangan doakan, jangan nunggu nanti. Doakan. Iya, kenapa? Iya, jangan nunggu sampai sholat, jangan nunggu sampai rumah, jangan nunggu nanti tahajud aja, udah nggak dapat rasanya itu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yang mana, Bu? Berdoa.